Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, senang bertemu Anda dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Tapi jangan lupa, sebelum kita lanjutkan, mohon dibantu untuk subscribe channel Abdul Halim Official ini agar bisa berkembang dan sekaligus juga notifikasinya secara otomatis sampai kepada sahabat sekalian. Sahabat sekalian, ya, kasus Ais Panji Gumilang terus saja berkembang dan menarik untuk kita cermati, dan kita tentu juga saya secara pribadi akan mengawal terus kasus ini karena ini adalah menyangkut hal-hal yang kaitannya dengan persoalan-persoalan agama, ya, persoalan-persoalan kenyamanan beragama, keamanan masyarakat kita, dan kita untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, sahabat sekalian, ada hal yang aspek yang ingin saya sampaikan atau kita ajak berdiskusi pada kesempatan ini adalah mungkinkah, ya, jalur penyelesaian kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Ais Panji Gumilang ini dilakukan penyelesaian secara restoratif justice. Nah, ini banyak juga, dan pengacaranya juga berharap banget, ya. Kemarin saudara Hendra Effendi berharap agar kasusnya di SP3 misalnya, ya, dengan alasan bahwa pelapornya, ya, termasuk Ken Setiawan, termasuk Ihsan Tanjung, termasuk juga ada Abdul Ghani, siapa itu yang namanya, ya, yang menyatakan bahwa Hendra mengatakan bahwa sudah dicabut laporannya. Tetapi saya sudah tegaskan ini bukan delik aduan, ini adalah delik biasa. Nah, sahabat sekalian, nah, kalau kita lihat kasus-kasus Ais Panji Gumilang ini, tentu saya punya pendapat bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat menyedot perhatian masyarakat dan kasus yang betul-betul membuat kita terhenyak dan mengganggu kerukunan dan ketentraman umat beragama. Ini poin yang pertama yang menurut saya, dan kita amati bersama, berbulan-bulan persoalan ini tidak selesai. Artinya ini adalah menjadi perhatian masyarakat, menjadi perhatian umat Islam di Indonesia, dan cenderung juga kita lihat berpotensi untuk terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, mungkinkah misalnya, ya, restoratif justice atau keadilan restoratif dapat diberlakukan dalam kasus Ais Panji Gumilang? Nah, sahabat sekalian, saya ingin merujuk, ya, kepada istilah restoratif justice itu. Jadi restoratif justice, atau yang kalau di dalam peraturan kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 misalnya, itu tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice. Jadi di sini sebenarnya restoratif justice atau keadilan restoratif itu memungkinkan, ya, memungkinkan antara pelaku dan korban, ya, untuk saling bisa menyelesaikan di luar pengadilan. Jadi ada dalam bahasanya mungkin ada saling memaafkan, ada saling mungkin juga sepakat untuk tidak melanjutkan. Tetapi kemarin juga kita lihat beberapa kasus yang diselesaikan oleh pihak kepolisian atau pihak kejaksaan sendiri, ya. Jadi kedua lembaga ini pernah dan sering melakukan adanya penyelesaian melalui restoratif justice. Nah, apakah kasus Ais Panji Gumilang bisa dilakukan dengan restoratif justice ini? Nah, saya melihat, dan kita tentu kita rujuk dulu pendapat atau ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Nah, sahabat sekalian, kita baca dulu, ya. Pasal 1 ayat 3. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pada pemulihan
kembali pada keadaan semula. Jadi kalau kita lihat di pasal 1 ayat 3 ini adalah ya, jadi tidak bisa misalnya yang tadinya seperti yang diharapkan oleh pengacara daripada AS Panji Gumilang, misalnya Hendra Effendi, ya pihak Hendra Effendi dan tentu AS Panji Gumilang, lalu diwakili oleh misalnya lewat yang pelapor. Itu tentu tidak bisa, karena kasus ini adalah kasus bukan soal yang terkait dengan antara orang per orang individual atau beberapa orang, tetapi ini adalah menyangkut dengan masyarakat. Oleh sebab itu ya harusnya awal-awal sebenarnya kalau AS Panji Gumilang itu mau, ya dari awal harusnya begitu ada koreksi dari masyarakat, begitu ada koreksi daripada Majelis Ulama Indonesia, dia secara langsung ya membuat pengakuan, minta maaf dan sebagainya, sehingga kasus ini ya di awal-awal itu bisa diselesaikan lebih dini. Tapi toh kita lihat AS Panji Gumilang ya tidak mau melakukan itu, bahkan AS Panji Gumilang melakukan tindakan yang justru kontraproduktif terhadap terjadinya ya upaya untuk tabayun, untuk musyawarah duduk bersama, untuk saling memaafkan misalnya, atau untuk meluruskan ajaran-ajaran yang dia sampaikan. Bahkan kita lihat di media-media justru dia selalu mengelak ya, mengelak dan menganggap apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Jadi bagaimana mungkin mau terjadi restoratif justice, perdamaian antara dia dengan kelompok masyarakat, atau mungkin saja diwakili oleh tokoh-tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama misalnya, atau Persis, atau organisasi-organisasi lain, para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, user. Tetapi tentu ini ya seharusnya dilakukan lebih dini. Maka menurut saya ya kita harus memperhatikan juga ya bagaimana masyarakat merespon kasus ini. Jadi jangan hanya jadi saudara pengacara ya Hendra Effendi harus lihat proses panjang seperti ini ya, tidak bisa, tidak semudah itu untuk menyelesaikannya lewat restoratif justice. Restoratif justice itu bisa berjalan jika dari awal adalah terjadi ada upaya untuk saling memaafkan, ada upaya pengakuan atau pernyataan mohon maaf dari AS Panji Gumilang. Tapi toh itu kita tidak melihat ada niat baik dari AS Panji Gumilang. Tetapi ketika sudah berkembang lama ya, meruncing, baru ada, apalagi ini setelah ditahan 2 bulan lebih, baru ada upaya misalnya ke arah itu. Nah kemudian di peraturan kepolisian Republik Indonesia ini pasal 5 juga kita lihat ada syarat yang harus dipenuhi ya. Syaratnya ini disebut pasal 5, persyaratan material itu ya tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Nah ini berat ini, masyarakat pasti menolak adanya upaya restoratif justice untuk kasus AS Panji Gumilang. Ini pasti rentan sekali akan terjadi ya, bahkan menurut saya ini bisa akan terjadi juga gelombang ya protes ya dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ya, termasuk saya juga termasuk yang tidak setuju. Ya proses saja, karena itu adalah yang terbaik itu adalah melalui proses hukum ya. Tidak berdampak konflik sosial. Coba bayangkan kalau ini stop, ada yang setuju ada enggak, ini juga akan marah. Dan tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Oke, mungkin itu tidak sampai ke sana. Tetapi yang paling susah itu adalah menyatakan bahwa bagaimana masyarakat itu bisa menerima atau menerima proses restoratif justice untuk menghentikan perkara ini melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, kita lihat juga sahabat sekalian ya, bagaimana peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Jadi sebenarnya di kejaksaan juga ada pedoman
ya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ini, yaitu diatur pada pasal 4 ayat 1 ya. Jadi penghentian itu, penghentian penuntutan nanti ya, kalau sudah dilimpahkan oleh penyidik Polri, maka penghentian itu dapat dilakukan misalnya di kepolisian sendiri ya, di kepolisian sendiri ya. Itu di tahap kepolisian seharusnya kalau ada upaya restoratif ya di sana. Tetapi kejaksaan sendiri sebenarnya juga bisa dilakukan, tetapi syaratnya itu adalah dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya. Korban dalam hal ini mungkin bukan bersifat material, tetapi korban masyarakat yang cukup banyak terkait dengan keyakinan beragama ya, penodaan terhadap agama, dan keyakinan masyarakat yang selama ini telah diganggu atau dihina atau dinodai oleh ya kita duga dilakukan AS Panji Gumilang. Nah, kemudian tentu juga menghindari stigma negatif. Jadi di dalam perja ini ya disebutkan di pasal 4 ayat 1 poin C itu ya, poin B, menghindari stigma negatif. Ini pasti tentu berat ya bagi masyarakat untuk menerimanya. Begitu juga poin C, yaitu menghindarkan adanya pembalasan. Nah, coba bayangkan lah kalau negara tidak berlaku adil, tidak tegas terhadap kasus-kasus penodaan agama seperti ini, kita khawatir masyarakat nanti melakukan membuat caranya, atau bahkan kita tidak berharap, semoga tidak ya, jangan sampai misalnya masyarakat melakukan dengan cara dia sendiri, sehingga kita tentu merugikan kita semua. Dan tentu juga itu adalah jangan sampai ya membuat terganggunya respon dan keharmonisan masyarakat. Jadi ini tentu adalah menjadi perhatian juga, dan bahkan perja ini juga menyebut ya kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi poin-poin di pasal 4 ayat 1 ini yang terdapat di dalam perja peraturan kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 ini ya memang harus diperhatikan, bahwa saya yakin betul masyarakat tentu tidak bisa menerima begitu saja melalui jalur penghentian di luar pengadilan atau melalui restoratif justice. Biarkanlah, saya masih melihat karena ini kasusnya menyedot perhatian masyarakat yang cukup luas dan sangat rentan, ya biarkanlah masyarakat disuguhkan dengan hasil apa yang terjadi di pengadilan, dan apapun yang terjadi di pengadilan ya silakan nanti pihak tersangka dengan pengacaranya untuk berargumentasi, mengajukan bukti-bukti. Begitu juga dari pihak penyidik atau jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa AS Panji Gumilang itu memang telah nyata-nyata melakukan penodaan agama Islam di Indonesia. Semoga hukum berdiri dan tegak sesuai dengan apa adanya, yaitu menjunjung keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini, dan sekaligus kita berharap juga sahabat sekalian, jangan ada lagi orang yang melakukan seperti perbuatan penodaan agama, baik itu terhadap agama Islam maupun terhadap agama-agama lain. Kita coba saling menghargai umat beragama sehingga kita rukun damai di Indonesia. Kita tunggu hasil putusan pengadilan, bagaimana nasib dan yang seharusnya diterima dari perkara penodaan agama ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.